adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik kan? Pagi hari ini kita mau sama-sama mulai ibadah sekolah minggu kita lagi. Tapi sebelum kita mulai, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, terima kasih kalau Kau boleh bangunkan kami di pagi hari yang indah ini untuk memulai kembali ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami, Kau yang berkati acara kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya sungguh Tuhan kami dapat mendengar firman-Mu, memuji nama-Mu dengan baik. Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kita angkat pujian ini bareng-bareng ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu pagi, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar khotbah. Nah, sebelum mendengar khotbah, kita mau angkat satu pujian lagi. Jangan lupa disiapin Alkitabnya. Nah, kita mau angkat pujian lagi. Kita mau angkat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapa, ku datang padamu, naikkan
Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah online kita. Walaupun masih seperti ini, kalian tetap bersukacita kan? Nah, kita akan merenungkan dan mendengar dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang boleh siapkan hati kami, jadikan kami anak-anak yang mau dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami Tuhan, biarlah Tuhan sukacita-Mu Tuhan turun atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman kita hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10 kita akan baca bersama-sama ya. Judulnya adalah Kasih dan Damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Itu tadi firman Tuhan berbicara tentang kasih dan damai. Adik-adik, apa sih itu kasih dan damai? Ayo, tahu nggak sih apa artinya? Iya, betul. Nah, kita itu adalah anak-anak Tuhan. Kita itu adalah pengikut Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan atau harus menciptakan kedamaian. Nah, kedamaian itu gimana sih caranya biar ada? Bisa nggak langsung ting? Nggak bisa. Kedamaian itu awal mulanya pasti dari kasih. Kasih itu adalah sesuatu yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Ciri khas orang Kristen adalah memiliki kasih. Itu bedanya orang Kristen dengan orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita ada 3 poin hari ini belajar tentang kasih dan damai, yaitu kita harus seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Siapa sih di sini yang adik-adik yang punya saudara, punya teman, punya adik kakak? Siapa yang nggak mengasihi? Pasti semuanya mengasihi dong. Pasti semuanya sayang sama adik kakak, teman, mama, papa pastinya. Dan yang pasti sayang sama Tuhan Yesus. Ya. Nah, pernah nggak sih kalian berbeda? Memiliki beda pendapat, memiliki beda keinginan. Pernah? Pasti. Ya nggak apa-apa kalau beda pendapat. Kan kita mempunyai karakter yang berbeda. Tapi, apakah perbedaan itu harus membuat kita menjadi berantem? Tidak. Apakah perbedaan itu harus membuat kita saling memusuhi? Tidak. Nah adik-adik, kakak mau kalau kalian memiliki kasih, memiliki kasih sayang yang Tuhan kasih buat kita, pasti ketika kita mau ngejahatin orang, kita berpikir, Tuhan Yesus baik sama saya. Tuhan Yesus mau mati buat saya. Kenapa saya harus jahat sama teman ini? Kenapa saya harus tidak mengasihi adik saya? Seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Misalnya, kalian itu mungkin diejek teman, atau misalnya temannya tidak suka sama kita. Benar ya adik-adik? Kadang-kadang ada orang yang tidak suka sama kita karena kita berbuat kebaikan, karena kita melakukan hal-hal yang
benar. Itu. Jadi kadang-kadang kita berantem atau ada orang yang tidak suka sama kita bukan karena kita tidak baik juga, tidak. Tapi apakah ketika kita sudah melakukan hal yang benar, terus ada orang yang gak suka, terus dicaci maki, ih kamu mah ya begitu, ah kamu mah gini-gini aja, kamu mah tidak temenan sama aku, terus kalian akan balas dengan ya hal-hal yang tidak baik juga? Tidak. Ketika ada orang atau siapapun itu yang memperkatakan hal yang tidak baik ke kita, jangan langsung dijawab. Jangan langsung dibalas. Kenapa? Tuhan menciptakan mulut kita satu dan telinga kita dua, karena Tuhan pengen kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Jadi kalau kita tidak suka dengan apa yang kita dengar, kita tuh telinga saja, ya. Jadi jangan dibales. Kalau ada orang yang mencaci maki kita, memarahi kita, atau mengejek kita, jangan langsung dibales. Langsung tahan napas. Tuhan Yesus juga dulu seperti itu. Ketika banyak orang yang jahat sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak balas. Ingat ya, Tuhan Yesus disalibkan karena apa? Karena dia sangat mencintai kita. Kalau kita balas-balasan nih, dosa kita segini, kesalahan temen kita segini, wah, siapa yang menang, siapa yang kalah? Nggak ada. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengukur semuanya itu dengan logika kita. Tapi Tuhan, dia memberikan kasih-Nya yang luar biasa buat kita. Jadi adik-adik belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dijahatin, ketika Tuhan Yesus dicaci maki, dia tidak membalas. Jadi kalau ada teman kita misalnya menampar, ada di ayat di Alkitab dibilang, kalau ada yang menampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Bukan seperti itu ya maksudnya. Maksudnya kalau ada orang yang tidak baik sama kita, ada orang yang jahatin kita, kita tidak usah ikutan. Kita tidak usah sama, kita tidak usah ngebales. Karena apa bedanya? Kalau dia ngebales, saya ngebales, apa? Satu-satu ya, draw gitu kalau main bola ya. Jadi buat apa? Kita harus berbeda. Karena yang seperti kakak tadi bilang, kalau jadi anak Tuhan Yesus itu harus tampil beda. Karena kita memiliki kasih yang dari Tuhan. Yang ketiga adalah yang tadi sambungannya menjaga lidah dan bibir. Betul. Jadi kakak belajar dari firman ini adalah kita harus bisa menjaga lidah dan bibir kita. Kenapa? Karena sekalinya kita marah, apakah marah itu bisa ditip-ek? Bisa diralat gitu? Aduh maaf ya, dikoreksi, salah. Iya betul, kita bisa minta maaf, betul. Tapi kalau misalnya kita udah caci maki, kita udah marah-marahan, terus si temen atau adik atau kakak kita itu sakit hati, bisa nggak hatinya ditip-X gitu? Diobatin pakai obat merah? Nggak bisa, karena pasti akan diingat. Karena sakit hatinya udah seperti apa ya, seperti paku yang dipakukan ke tembok mungkin, ke papan. Tapi ketika paku itu dicabut, pasti papan atau temboknya itu sudah berlubang. Betul, pakunya sudah tidak ada, tapi pasti ada ingatan bahwa ya dia pernah bikin sakit hati aku, seperti itu. Mau nggak seperti itu, diingatnya seperti itu? Tentu tidak. Jadi adik-adik, kakak mau kalian menjaga lidah dan bibir, karena itu adalah bagian dari tubuh kita yang sudah diberikan oleh Tuhan, supaya kita mempergunakannya untuk hal-hal yang baik. Adik-adik, kakak mau cerita sedikit. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, itu adalah untuk memberitakan kasih, untuk memberikan kita kasih yang luar biasa, dengan contoh yang paling besar dan yang paling utama adalah ketika dia mau mati di kayu salib untuk dosa kita. Kakak, aku kan masih kecil, dosa aku masih sedikit. Betul. Tapi dalam setiap perkataan kita mungkin nanti, atau nanti tahun 1 menit kemudian kita akan melakukan kesalahan, atau 2 jam kemudian dari sekarang kalian bikin salah, Tuhan sudah tebus itu. Tapi bukan berarti kata Kak Renti juga kan sudah ditebus, saya bisa dong
bikin salah nggak apa-apa, kan Tuhan Yesus udah menebus saya. Tidak, bukan seperti itu adik-adik. Ketika kita sudah tahu kebenaran bahwa hal ini tidak baik, hal ini baik, hal ini jangan, tapi kalian tetap melakukan, artinya kalian sudah berdosa. Dan sama seperti dengan kalau kalian melakukan dosa, ya menyalibkan Tuhan Yesus berkali-kali. Berapa kali kalian akan salibkan Tuhan Yesus? Nah adik-adik, dari firman ini kita mau belajar bahwa kita harus mau mengasihi saudara-saudara kita. Dimanapun kalian berada, kalian harus bisa menciptakan rasa damai. Kalau ada kasih, damai itu akan tercipta. Betul nggak? Misalnya nih ya adik-adik, ada adik kakak nih, misalnya Budi dan Wati. Kalau Budi dan Wati selalu bertengkar di rumah itu, apakah akan ada damai? Enggak ya. Pasti yang ada bosen, ketemu dia marah-marah lagi, kayak gitu kan? Nah seperti itu adik-adik. Jadi hal kecil saja kalian harus menjadi anak yang dirindukan. Misalnya, aduh hari ini nih aku pengen ketemu sama Budi karena Budi itu baik banget. Dia itu nggak pernah menyakitin saya, dia itu sangat pengertian dan dia sangat mengasihi saya. Mau seperti itu ya? Jangan sampai kalian jadi anak yang, aduh aku nggak mau ketemu dia, soalnya dia mah nyebelin, dia mah suka jahat, suka jahil, nggak mau deket-deket gitu. Mau seperti itu? Enggak kan? Nah seperti itu adik-adik. Kita di dunia diutus Tuhan untuk menyebarkan kasih itu. Nah, kakak ada satu video tentang adik kakak, dan kalian bisa melihat kalau kita memiliki rasa tidak suka, benci itu seperti apa sih bentuknya. Kita lihat ya adik-adik.
Nah, adik-adik gimana tadi? Sudah melihat videonya? Betul. Nggak ada kata-katanya ya? Nggak ada. Cuman tuh gambarnya. Itu menceritakan tentang adik kakak ya. Adik kakak perempuan, sama-sama perempuan. Yang satu memiliki rasa hate, benci gitu ya. Tapi ketika lama-lama si benci itu kecil, lama-lama jadi besar. Iya kan? Tadinya si rasa bencinya itu, rasa marah, rasa tidak sukanya itu udah menggunung banget. Tapi dilawan sama adik itu dengan gimana caranya? Ada kata apa di sana? Apa? Oh iya, betul. Ada kata I'm sorry. Saya minta maaf. Ya kan? Terus ada kata forgive, memaafkan. Betul? Iya, betul. Dan kata yang terakhir adalah apa? The love, kasih. Ya, betul. Jadi kasih itu adalah yang paling utama yang bisa membuat hidup kita menjadi damai. Adik-adik, zaman sekarang kan canggih ya. Anak kecil aja yang misalnya adiknya yang udah 2 tahun itu misalnya yang baru bicara, pasti langsung bisa fotokopi tuh kata-kata yang didengar dari kakaknya, dari abangnya gitu kan. Nah, kasihan kan kalau adik kita yang kecil itu mendengar hal-hal yang tidak baik. Jadi mulai dari sekarang adik-adik belajar untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir adalah kasih dan damai itu seperti koin, seperti uang koin atau uang yang sisinya ada 2, gitu kan? Ya kan? Dan itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada kasih pasti ada damai. Kalau tidak ada kasih pasti tidak ada damai. Nah, sekarang keputusannya adalah adik-adik mau pilih yang mana? Mau hidupnya penuh damai? Mau? Mau? Mau. Kalau mau, gimana caranya? Miliki kasih yang dari Tuhan Yesus. Bisa ya adik-adik? Ketika kalian beribadah sekarang itu juga menunjukkan bahwa kalian memiliki kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu seperti apa sih? Tuhan nggak butuh dibayar 1 miliar. Enggak. Tapi Tuhan hanya perlu hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, yaitu dengan 1, menjaga lidah kita, seia sekata dengan saudara kita, terus tidak membalas caci maki. Jadi nanti kalau ada yang marah-marah, atau misalnya mungkin mamanya kalau udah marah nih ya, kalau udah nyuruh kalian mandi, makan, belajar, disuruh 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalian nggak nurut, pasti mamanya langsung twing gitu ya. Terus mamanya pasti marah-marah. Kamu ya, dibalas lagi nggak? Enggak, jangan dong. Kan itu salah kalian, salah kita. Harusnya kita tarik nafas. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku sudah membuat mama aku marah. Nah, kalau mama kita marah-marah di rumah, damai nggak? Enggak. Nah, oleh sebab itu, jangan jadi sumber yang membuat mama kita marah-marah. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan hari ini. Jadi, kita belajar sedikit demi sedikit, kita mengusahakan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kasih. K-A-S-I-H. Ingat ya, Tuhan Yesus itu mengajarkan kita tentang kasih. Orang Kristen, bedanya dengan orang lain adalah dia punya kasih. Jadi, ketika dimanapun ada orang Kristen nih ya, pengikut Tuhan Yesus, langsung ketahuan loh. Dari mana? Dari cara berbicaranya, tingkah lakunya, pasti ketahuan. Kalau orang yang kenal Tuhan Yesus pasti akan berbicaranya baik, manis, tidak menyakiti hati orang, memperkatakan hal-hal yang benar, ya kan? Dan juga dari tingkah lakunya, dia akan lemah lembut, ramah, tidak sombong, baik, penolong. Itu bisa dilakukan kalau kalian memiliki kasih. Nah, PR kalian adalah, yuk jadi anak-anak yang bisa memberikan kasih buat lingkungan kita, buat tempat kita, buat rumah kita, sehingga damai sejahtera itu akan ada di rumah kita. Bisa ya adik-adik?
Nah, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa karena kasih adalah dasar dari iman orang Kristen. Yuk, kita akan melakukan itu setiap hari, setiap menit, setiap waktu. Yuk, kita akan berdoa, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat firman hari ini. Biarlah Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan buat hidup kami. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, dalam kehidupan kami, terlebih dalam kondisi kami seperti ini Tuhan. Kami rindu kasih-Mu Tuhan ada atas hidup kami. Biarlah Tuhan, setiap pengharapan kami, kerinduan kami, doa-doa kami, Engkau yang boleh dengarkan, Engkau yang boleh kabulkan itu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kondisi negara kami, bangsa kami, dunia Tuhan. Dengan pandemi ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Engkau yang boleh lalukan pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk dapat hidup normal kembali Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang boleh sertai kami Tuhan. Terlebih untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan indah, masa depan cerah sudah Engkau tetapkan buat mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang boleh bimbing, Engkau yang boleh jagai, dan Engkau yang boleh pelihara mereka Tuhan. Berdoa untuk semua orang tua sekolah minggu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas hidup mereka. Ketika mereka mendukung anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk beribadah, kami percaya Tuhan, karena Engkau yang menggerakkan mereka. Berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, untuk Amang Pendeta, untuk para parhalado Tuhan, untuk seluruh jemaat, Engkau juga yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan sukacita yang daripadamu Tuhan, damai sejahtera yang daripadamu Tuhan, Engkau tetap curahkan buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, itu firman Tuhan minggu ini. Kita akan ketemu minggu depan dan semoga pandemi ini selesai dan kita bisa ketemu di gereja ya adik-adik ya. Kakak udah kangen banget. Semua kakak sekolah minggu, abang sekolah minggu pengen ketemu kalian. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, dan yang pasti tetap melakukan apa yang baik menurut firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengar khotbah. Kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi, Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Sama-sama kita angkat pujian ini ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Dilipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu.